Selamat datang di Good News, kabar bagus. Kalau yang kalian lihat barusan, kameranya tilt dan pan follow aku sebagai subjek dan menduganya dioperate sama operator kamera atau kameramen, kalian salah. Karena video tadi aku take menggunakan webcam yang bisa follow subjek. Ini adalah OBS Bot Tiny 4K. Adalah webcam beresolusi 4K yang punya gimbal. Dia bisa tilt sama pan follow dan dia juga bisa zoom. Nah, populernya ini namanya adalah webcam PTZ atau pan tilt zoom. Sebenarnya pan sama tiltnya dia punya aksis, tapi kalau untuk zoom dia crop digitally. Makanya dia punya resolusi 4K yang bisa punya ruang lebih untuk di crop. Menilik pada tren streaming yang dimulai dari tahun 2020 ketika pandemi, semua orang berlomba-lomba untuk memperbarui atau memperbaiki kualitas streaming mereka, baik audio ataupun visual. Nah, kemarin kita sempat ngetren pakai capture card, terus kita pakai kamera mirrorless atau kamera DSLR jadi webcam. Nah, ini ada yang lebih simple lagi untuk kalian mau meeting atau mau streaming gitu ya. Mostly buat teman-teman yang streamingnya mungkin butuh untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain dan dia nggak punya operator gitu ya, nggak punya kameramen. Nah, ini aku rekomendasikan pakai OBS Bot Tiny 4K ini karena simple banget. Dia plug and play sebagai webcam, bisa running di macOS, bisa running di Windows. Dia ada softwarenya, terus dia punya eye tracking, jadi dia akan follow kemanapun si subjek ini pergi ya. As long as wajahnya masih terlihat, dia akan follow. Zoom juga bisa. Nah, zoomnya caranya adalah kita pakai shortcut atau pakai gestur gitu ya. Gesturnya kalau zoom biasanya akan seperti ini. Dia akan ngezoom sesuai dengan preset zoom yang sudah kita tentukan sebelumnya. Misalnya aku tadi set di 1,48 kali, dia akan zoom. Ketika aku gestur seperti ini, dia akan zoom maksimal di 1,48 kali. Terus berikutnya dia punya mode tracking yang seperti ini. Mau di on atau off kan, dia tinggal melambaikan tangan ke kamera gini sampai dia terlihat sinyal bahwa si kamera menerima perintah itu adalah ada berubah warna, jadi dari hijau menjadi biru. Overall ya, kalau dibandingin sama webcam internal dari MacBook atau dari iMac, ini sedikit lebih bagus karena ya resolusinya memang 4K, tapi memang nggak setajam kalau kita pakai mirrorless yang sensornya lebih besar. Nah, di OBS Bot Tiny 4K dia itu juga punya program yang namanya OBS Bot Tiny Cam. Nah, dia dari software sampai kontrolnya semua ada di situ. Kalau kamu mau set speed gimbalnya, kamu mau pakai mode apa atau tracknya mau kamu matikan di situ, itu bisa di situ juga. Terus selain itu ada beberapa menu untuk kontrol zoomnya, gesturnya atau tilt pan-nya atau zoom faktornya ya tadi aku bilang ya. Ini komplit semua di sini. Bisa di-set sampai ke 4 kali zoom kalau emang dibutuhkan. Nah, kali ini aku akan mencoba untuk mengetes kemampuannya tracking. Kalau misal kalian sebagai mungkin lecturer atau pengajar untuk mempraktekkan beberapa materi yang kalian ajarkan itu untuk menggunakan webcam PTZ sesuai dengan kemampuannya dia. Nah, ini aku akan mundur beberapa langkah. Dia akan tetap follow aku di sini. As long as tadi aku bilang kita nyalakan AI trackingnya ya gitu. Nah, once dia mau zoom, kita cukup lambaikan tangan seperti ini. Dia akan zoom juga sesuai dengan settingan berapa kali kita tadi set. Nah, dia akan mengunci di sini sampai kita keluarkan lagi gestur seperti ini, dia akan zoom out. Very interesting sih sebenarnya untuk beberapa teman-teman pengajar gitu ya, terutama yang menggunakan materi praktek gitu pada e-learning atau e-course gitu. Jadi ini bermanfaat banget buat teman-teman yang nggak punya operator kamera yang mau di shoot atau streaming menggunakan webcam yang bisa jalan-jalan sendiri nurutin kita mau kemana. Nah, ngomongin tentang aplikasinya ya,
Dia sebenarnya kalau dari sisi aplikasi dia bisa di set modenya, ada standar room yang biasa sering aku pakai, headroom mode. Dia akan memperbanyak headroomnya atas bawah, karena ya memang karena dia tracking ke subjek, kadang-kadang dia juga agak sedikit fail untuk memberikan headroom gitu. Jadi kadang-kadang aku naikin gini sedikit trackingnya untuk dapetin headroom. Atau untuk motion ya, untuk motion mode dia akan lebih kenceng lagi follow kita gitu. Kalau aku lebih banyak ke standar aja sih. Terus sisanya sebenarnya settingan-settingan kamera lain. Nah, ini aku naikin lagi headroomnya. Di sini juga ada joysticknya. Kalau kalian kurang ngatur manual kanan atau kiri, itu ada joystick kanan kiri juga untuk pan sama tiltnya. Assembly-nya tuh gampang banget. Dia bodinya sebenarnya sudah include sama gimbalnya ya, si kamera ini. Tinggal kita pasang USB Type-C yang sudah terinclude dalam paket pembelian, itu panjangnya 1 meter. Terus ada mountingnya yang di mounting pakai magnet, itu yang bisa ditempel ke monitor berapapun, mau di MacBook bisa, mau di monitor desktop bisa, mau di bawah di meja gini kamu taruh juga bisa. Jadi sangat versatile, bisa digunakan dimanapun, nggak harus selalu menghadap ke subjek yang ada di depan monitor. Di dalam paket pembeliannya dia juga dibawain adapter USB-C to USB-A untuk mungkin beberapa kalian yang masih pakai laptop yang belum ada Type-C-nya. Terus dia dibawakan juga dalam sebuah soft case yang handy banget gitu, sudah komplit, bisa semua dari kameranya sampai kabel-kabelnya sampai mountingnya kita taruh di sini gitu. Harganya sekitar 5 jutaan, kalian bisa cek di link yang aku taruh di bawah. Mungkin beberapa kalian akan bilang ini terlihat sangat mahal gitu ya, 5 jutaan. Cuman buat temen-temen yang mau shoot streaming atau mau bikin vlog seperti ini yang nggak mau ribet, pakai simple, langsung pakai webcam, bisa tilt, pan, zoom yang tanpa operator tentu saja. Mungkin buat kalian ini adalah kamera yang tepat, karena ini nggak bikin kalian repot dan nggak storage-nya otomatis kita ngerekamnya langsung di komputer atau di laptop. Jadi ini skemanya aku rekam pakai QuickTime, aku new movie recording, terus aku pilih kameranya tuh OBS Bot Tiny 4K. Nah, dia akan mengambil gambar langsung dari OBS Bot yang terkoneksi via USB Type-C dan direkam ke memori yang sudah kita tujukan, baik itu di eksternal ataupun di internal dari laptop atau komputer yang kamu pakai di rumah. Oke, that's it, review singkat tentang OBS Bot Tiny 4K. Silahkan tulis di kolom komentar kalau kalian mau bahas lebih lengkap lagi, mungkin kita bisa diskusi di bawah, atau kalian mau request tentang alat-alat kamera atau fotografi videografi yang akan aku bahas di episode berikutnya. Jangan lupa share, subscribe, dan follow Instagram dan TikTok @bagustikus dan @huntingpasar.id. Sampai ketemu di Good News berikutnya.